Halo, bertemu kembali bersama saya, Guru Simulasi dan Komunikasi Digital SMK kelas 10. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah Search Engine. Pengertian aplikasi Search Engine. Search Engine atau mesin pencari, pelacak, atau penelusur adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer. Misalnya dalam sebuah web server umum di web, www, atau komputer sendiri. Mesin pencari memungkinkan kita untuk meminta konten media dengan kriteria yang spesifik. Biasanya berisikan frase atau kata yang kita inginkan dan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria tersebut. Komponen search engine. Yang pertama, query interface. Query interface adalah komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Bentuk yang paling sederhana adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs di mana user dapat menuliskan data atau informasi yang ingin dicari. Misalnya bisa kita lihat di situs yahoo.com atau altavista.com. Yang harus kita ketahui oleh user adalah bahwa tidak semua situs memiliki kemampuan yang sama dalam membantu user untuk mengekspresikan jenis data atau informasi yang ingin dicari. Dalam bahasa komputer, cara mengekspresikan ini disebut sebagai query. Contohnya adalah seorang yang ingin mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak dapat menggunakan query semacam kesehatan tanda petik and ibu tanda petik and anak tanda petik. Komponen yang kedua adalah query engine. Query engine merupakan sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Secara teknis, perusahaan-perusahaan penyedia searching engine berlomba-lomba membuat query engine yang baik, sehingga selain tepat dalam mengekspresikan keinginan user, dapat pula melakukan tugas pencarian secara cepat. Komponen yang ketiga, database. Database pada dasarnya merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Semakin besar skala internet, akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Komponen yang keempat adalah spider. Spider merupakan komponen terpenting dalam sebuah searching engine. Secara berkala dan kontinu, spider akan mendata setiap situs yang ada di internet, baik yang baru maupun yang lama. Terhadap masing-masing situs, selain alamatnya, akan diambil kata-kata kunci dari arsip maupun dokumen yang ditemukan. Katakanlah dari situs bidanku.com akan diambil setiap kata pada kalimat judul artikel. Disinilah sebenarnya persaingan antar situs terjadi, yaitu strategi dan teknik apa yang digunakan dalam melakukan sampling terhadap kata-kata yang akan menjadi kunci dalam pencarian arsip dan dokumen. Komponen yang kelima, indexer. Indexer merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Filosofi yang dipergunakan mirip dengan
prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Perang antar situs pun terjadi di sini, karena teknik melakukan indeks akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pencarian data atau informasi. Biasanya yang terjadi di sini adalah adu algoritma, alur logika sebuah program antar para programmer yang direkrut oleh masing-masing perusahaan. Jenis search engine berdasarkan cara mengumpulkan data pada halaman-halaman web. Mesin pencari dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, Human Organized Search Engine, mesin pencari yang dikelola sepenuhnya oleh tangan manusia. Mesin pencari ini menggunakan metode dengan memilah-milah informasi yang relevan dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga lebih bermakna dan bermanfaat bagi penggunaannya. Situs ini dalam prakteknya memperkerjakan para pakar dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian, para pakar tersebut dapat mengelompokkan situs-situs tertentu sesuai dengan bidangnya atau kategori situs itu sendiri. Yang kedua, Computer Search Engine. Search engine kategori ini banyak memiliki kelebihan karena banyak menyajikan informasi, walaupun kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak relevan, tidak seperti yang kita inginkan. Search engine ini telah menggunakan software laba-laba atau spider software yang berfungsi menyusup pada situs-situs tertentu, kemudian mengumpulkan data serta mengelompokkan dengan sedikit bantuan tangan manusia. Yang ketiga, hybrid search merupakan gabungan antara tangan manusia dengan komputer, sehingga menghasilkan hasil pencarian yang relatif akurat. Peran manusia dalam hal ini adalah sebagai penelaah dalam proses pengkoleksian database halaman web. Sebenarnya tipe inilah yang paling mudah pembuatannya karena dapat didesain sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, meta crawler meta search merupakan perantara dari mesin pencari yang sebenarnya. Mesin ini hanya akan mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari serta menampilkan hasilnya satu di layar browser, sehingga akan menampilkan banyak sekali hasil dari berbagai mesin pencari yang ada. Cara kerja search engine. Program search engine dalam menjalankan fungsinya sebenarnya bekerja bersamaan dengan browser. Ketika kita mengetikkan sesuatu lalu enter, search engine lah yang bekerja melakukan pencarian di database. Hasil yang didapat diberikan kembali ke browser, lalu browser menampilkannya untuk kita dalam format yang mudah kita mengerti. Sebenarnya search engine tidak tampak, ia bekerja di balik layar. Search engine juga sebenarnya bekerja dengan teman-temannya, yaitu crawler atau indexer atau robot atau bot. Sederhananya, proses yang berlangsung adalah saat user membuka browser dan memerintahkan pencarian, maka browser minta tolong search engine untuk mencarikan. Jika sudah didapat, hasilnya dikembalikan ke browser dan browser menampilkannya untuk user. Semuanya berlangsung sangat cepat sehingga kita tidak mengetahui proses sesungguhnya yang terjadi. Mesin pencari web bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang banyak halaman web yang diambil secara langsung dari www. Halaman ini diambil dengan web crawler browser web yang otomatis mengikuti setiap pranala yang dilihatnya. Isi setiap halaman lalu dianalisis untuk menentukan cara mengindeksnya.
Misalnya kata-kata diambil dari judul, subjudul, atau field khusus yang disebut meta tag. Data tentang halaman web disimpan dalam sebuah database indeks untuk digunakan dalam pencarian selanjutnya. Sebagai mesin pencari seperti Google, menyimpan seluruh atau sebagian halaman sumber yang disebut cache, maupun informasi tentang halaman web itu sendiri. Ketika seorang pengguna menggunakan mesin pencari dan memasukkan query, biasanya dengan memasukkan kata kunci, mesin pencari akan mengindeks dan memberikan daftar halaman web yang paling sesuai dengan kriterianya. Daftar ini biasanya disertai ringkasan singkat mengenai judul dokumen dan terkadang sebagian teks dari hasil pencarian yang kita cari. Kelebihan kekurangan. Kelebihan 1. Kecepatan dan kemudahan dalam mencari. Yang kedua, lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya. Tampilan yang sederhana. Google merupakan satu-satunya mesin pencari yang memiliki cache. Dengan adanya cache ini, si pencari dapat menghemat waktu pencarian karena hasil pencarian yang akan ditampilkan. Kekurangannya, dengan kelebihan yang dimilikinya, ternyata mesin pencari ini jadi bidikan para spammer untuk menampilkan iklan-iklan yang tidak diperlukan. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada pada sistem algoritma Google untuk memaksa iklan mereka tampil pada halaman terdepan. Maka pencarian pun terasa terganggu. Boolean logic. Boolean logic adalah suatu pencarian pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terkait. Boolean logic juga merupakan identifikasi spesifik tentang artikel yang akan dicari. Boolean logic dikembangkan oleh George Boole tahun 1815 sampai 1864. Adalah suatu metode pencarian informasi yang memfokuskan hasil penelusuran, di mana pencarian datanya menggunakan kata kunci. Boolean logic terdiri dari operasi logika AND, OR, dan NOT. Pada fitur pencarian Google, operasi ini merupakan bagian dari fitur pencarian dasar. Penggunaan operasi logika ini dapat memudahkan user dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Boolean logic merupakan operasi logika yang digunakan untuk mendapatkan informasi di PubMed atau NCBI. Demikian penjelasan materi search engine. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih, sampai bertemu kembali.